baru, termasuk perpustakaan dan makam Bung Karno. Kami jelaskan ya. Di sini adalah selamat datang di perpustakaan Bung Karno, yaitu salah satu PT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Kota Blitar. Yang satu lagi memang bukan di Blitar, tapi di perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kita posisi ada di gedung A, tepatnya adalah di layanan koleksi memorabilia. Ya, koleksi memorabilia PT Perpustakaan Bung Karno. Kita tahu bahwa Perpustakaan Bung Karno ini berdiri mulai tahun 2004, ya, mulai beroperasi tahun 2005, membuka berbagai segmen layanan perpustakaan. Di antaranya adalah layanan koleksi khusus Bung Karno ini, layanan memorabilia, layanan koleksi umum, ya, ada layanan anak, kemudian juga ada layanan referensi, layanan naskah Nusantara, ya, juga termasuk juga layanan pemutaran film Bung Karno di situ. Nah, tentu kunjungan sehari nggak kurang dari 1.500 orang ya. Kunjungan terutama yang ada di memorabilia ini cukup banyak, termasuk tadi bisa disaksikan sendiri ada dari Ketan, dari Ponorogo, dari Klaten, bahkan dari luar negeri. Bahkan minggu kemarin kita mengadakan acara cukup sukses di sini, yaitu ulang tahun Konferensi Asia Afrika di perpustakaan. Apalagi yang ditanyakan? Jadi tujuan kita dibangunnya perpustakaan Bung Karno, namun sebelumnya itu kita tahu bahwa yang pembangunan ini atas kerjasama dari berbagai lembaga, ya, termasuk perpustakaan Bung Karno Nasional RI, kemudian perpustakaan pemerintah Kota Blitar, Kementerian PU pusat, ya, dan bahkan hibah dari berbagai dermawan kita. Dibangun tahun 2004, selesai dibangun mulai beroperasi tahun 2005 dan diresmikan oleh Bu Megawati pada tanggal 4 Juli 2004. Sekarang terbanglah kalau yang gedung C dan D ini adalah gedung baru. Gedung C itu 2022 ya, gedung D nya itu 2023 selesai itu. Kalau gedung C itu Auditorium Soekarno, koleksi referensi, ya. Gedung D nya isi tentang koleksi-koleksi tentang naskah Nusantara, koleksi anak, koleksi umum ada di sini. Apa saja Pak barang peninggalan Bung Karno, baik maupun yang asli dan tidak? Jadi ini koleksi perpustakaan Bung Karno ini kan sangat bervariasi ya. Selain buku, juga non-book material, satu pun non-buku. Kalau non-buku bisa saja kita lihat lukisan, foto-foto, ya, filateri. Kemudian juga ada benda-benda replika dan asli. Kalau yang asli seperti kita tahu kita ada jasnya Bung Karno, ada kopernya Bung Karno. Bahkan kita temukan ada paspornya Bung Karno. Dan ini adalah spraynya Bung Karno pada saat di Wisma Yaso tahun 67 ya. Nah, di samping yang asli-asli tersebut juga ada yang replika, yaitu misalnya adalah replika tentang tempat pengasihan Bung Karno di Indi Flores dan Bengkulu. Kemudian tempat pengasihan Bung Karno di Prapat dan Prestagi Sumatera Utara. Di samping itu juga kita ada ini minyak wangi Salimar. Minyak wangi Salimar. Ini sudah peninggalan beliau. Jadi ini adalah replika. Jadi kita posisikan bahwa beliau pada saat perjuangan, pada masa muda perjuangan dan pergerakan mencapai merdeka itu selalu menggunakan minyak wangi khas sayang Bung Karno, yaitu minyak wangi Salimar dengan aroma melati. Ya, sampai sekarang masih diproduksi. Kemudian juga ada kopernya peci songkoknya Bung Karno. Replikanya juga kacamata Bung Karno, replika, termasuk juga jam tangan mereknya Rolex gitu. Di samping itu kita juga mendapatkan hibah berbagai koleksi ya, termasuk diantaranya ada melukir, yaitu lukisan ukir. Termasuk diantaranya juga ada lukisan yang bisa berdetak ini yang kita promosikan setiap hari banyak yang berjalan di sini. Ini bisa kita lihat di sini. Mari kita lihat. Ini lukisan yang bisa berdetak. Bisa lihat dari sini. Bisa dilihat dari samping, menunjukkan bahwa Bung Karno seperti beliau masih sugeng ya, masih hidup ya. Nah, bernapas. Kemudian juga bola mata Bung Karno selalu melihat kita, melihat kita. Saya melihat ke kiri, ke kanan, gitu ya. Ini paling viral ya dari berbagai media. Koleksi Bung Karno ini karya pelukis istana Pak Ibi Said, mulai ada di fokus Bung Karno itu tahun 2001. Mulai 2001 sudah ada. Demikian juga kita kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Ada seperti benda pos Bung Karno, yang gambar Bung Karno, metrenya, perangko, ya, kartu pos,
bergambar Bung Karno. Ini pada saat ulang tahun 100 tahun Bung Karno tahun 2001. Nah, dasar pemikiran Bung Karno yang menurut saya sangat penting, yang menginspirasi bagi generasi muda, diantaranya adalah seperti Pancasila, mencapai Indonesia merdeka, Indonesia menggugat, Trisaktinya Bung Karno ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga gelar Doktor Honoris Causa Bung Karno. Itu ada semuanya di sini. Dan kita termasuk kategori lengkap ya. Buku-buku tersebut termasuk pidato-pidato Bung Karno pada saat menjabat sebagai presiden pertama. Dan yang terakhir bahwa kita juga menerima kunjungan sangat luar biasa, tidak hanya dari Jawa tapi juga luar Jawa, bahkan luar negeri, kunjungan dari mancanegara. Ya, jadi kegiatan kita sangat bervariasi, cukup banyak di sini, dan terutama tamu-tamu kita ingin melihat sejarah perjuangan dan pergerakan Bung Karno serta ide, gagasan dan pemikiran Bung Karno. Dan yang terakhir kali Bung Karno mendapat penghargaan dunia yang berjudul buku pidatonya di PBB tahun 1960. Ini yang paling banyak dikunjungi, yaitu pidato yang berjudul To Build the World New, bangun dunia baru, di mana Bung Karno mempresentasikan dalam sidang PBB tersebut di sebuah state itu Pancasila sebagai ideologi alternatif. Akhirnya Bung Karno mendapatkan penghargaan yang namanya Memory of the World. Saya kira itu gambaran malam ya, jelas di Pustakaan Bung Karno. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya, mengapa makam Bung Karno ditempatkan di kota Bogor? Bukan makam tepatnya, yaitu kenapa Bung Karno sebagai Presiden RI itu dimakamkan di Kota Medan. Pertama, kalau ibu orang tua itu tahun 58 dimakamkan ini di Kota Medan, ini tepatnya. Lalu beliau juga berwasiat bahwa nanti setelah meninggal, yaitu sebelum tahun 70, bahwa dia pengen dimakamkan di dekat ibunya. Akhirnya tahun 70 beliau dari Jakarta diboyong ke sini, dimakamkan di dekat ibundanya. Baik Pak, terima kasih. Pak mau nanya, mengapa makam ini dibuat rumah joglo khas Jawa? Karena satu, karena masih khas dengan varian dari tradisi Jawa, varian dari Majapahit, dan semua bangunan yang ada di Joglo ini kan ada simbolis atau ada arti dan maknanya. Artinya apa Pak? Ini namanya Astono Mulyo. Yang mana ini? Ya, Itu Astono. bangunan ini loh, Tungku Oh, iya. Astono Mulyo. Astono Tempat Mulia. yang mulia. Tempat yang mulia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan tentang makam Bung Karno. Dari hasil wawancara dan pengamatan kami menyimpulkan bahwa makam Bung Karno merupakan tempat bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di tempat inilah Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno, dimakamkan sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan. Makam ini tidak hanya tempat ziarah, tetapi juga simbol penghargaan terhadap bangsa Indonesia. Lokasi makam ini berada di Kota Blitar, Jawa Timur, dekat dengan rumah masa kecil Bung Karno dan makam orang tuanya. Menurut narasumber yang kami wawancarai, pemilihan Blitar memiliki makna khusus karena makam Bung Karno memiliki kedekatan emosional dengan daerah tersebut. Hal ini menjadikan tempat ini bukan sekedar makam, tetapi bagian dari perjalanan hidup sang proklamator. Kami juga menemukan bahwa kompleks makam dibangun dengan arsitektur tradisional Jawa yang megah, terutama pendopo joglo yang menaungi area makam. Arsitektur ini memberikan kesan tenang dan sakral sehingga banyak pengunjung merasa lebih khidmat ketika berziarah. Setiap detail bangunannya memiliki nilai simbolis yang menonjolkan budaya Indonesia. Selain makam, terdapat pula perpustakaan yang menyimpan banyak perjuangan Bung Karno. Dari penjelasan narasumber, museum tersebut sering digunakan sebagai tempat belajar sejarah oleh siswa dan pengunjung umum. Koleksi seperti foto, tulisan, pakaian, dan dokumen perjuangan membuat kami semakin memahami betapa besar peran Bung Karno bagi Indonesia.
Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa makam Bung Karno bukan hanya tempat peristirahatan seorang pemimpin bangsa, tetapi juga pusat edukasi dan pengingat sejarah. Melalui wawancara dan kunjungan ini, kami sebagai kelompok merasa mendapatkan pelajaran penting tentang perjuangan Bung Karno, nilai nasionalisme, dan pentingnya menjaga warisan sejarah. Tempat ini menjadi pengingat agar generasi muda terus menghargai jasa para pahlawan.